Alhamdulillahilladzi ja'ala Bakkata makanan mubarakan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwasanya rumah yang pertama dibangun untuk manusia adalah yang terdapat di Bakkah sebagai tempat yang berberkah dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Ayat ini menjelaskan secara gamblang tentang posisi Mekah sebagai tempat yang diberkahi dan menjadi tempat hidayah bagi seluruh makhluk, terutama untuk manusia. Ada beberapa catatan yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini. Pertama, bahwa bangunan yang pertama kali hadir untuk manusia adalah Ka'bah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata wudi'ah yang dalam bahasa Indonesia ini namanya kata kerja bentuk pasif yang biasa diawali dengan imbuhan kata di atau ter. Dibangun, terbangun. Itu menunjukkan bahwa bangunan ini yang meletakkannya bukan manusia, tapi yang membangunnya adalah yang menciptakan alam ini. Sebab bangunan ini menjadi fasilitas untuk manusia, makanya Allah melanjutkan wudi'a lin-nasi, dibangun untuk manusia sebagai fasilitasnya dalam melakukan proses penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bangunan ini bukan manusia yang membangun sesungguhnya kalau berdasarkan ayat ini. Dan karena manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam bersama keluarganya, istrinya Hawa, maka bangunan ini sebenarnya hadir di masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada ayat yang mengidentikan bangunan ini dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka itu disebutkan dalam ayat hanya mengangkat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam itu hanya meninggikan, mengangkat pondasinya. Karena memang dalam sejarah bangunan ini Ka'bah itu dipugar beberapa kali dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain.
Jadi bangunan utama dari bangunan ini itu peletakannya, pondasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunan ini hadir di masa hadirnya manusia pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu catatan pertama yang bisa diambil dari hikmah ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Dan bangunan ini disebutkan di satu tempat namanya Bakkah. Kalau melihat referensi bahasa Arab, apa arti Bakkah? Yang sering kita dengarkan lebih populer dengan nama Makkah. Jarang kita sebut Bakkah. Kita lebih sering menyebutkan dengan Mekah, Makkah. Ya. Tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan Bakkah. Tentu yang dimaksud Bakkah adalah Mekah. Dan itulah nama lain dari Makkah. Kalau demikian, kenapa dinamakan Mekah itu dengan Bakkah? Menggunakan huruf ba sebagai ganti kata huruf dari mim. Beberapa terjemahan yang disebutkan tentang arti Bakkah antara lain, Bakkah itu bermakna pusat. Karena dia pusat, maka letak geografisnya berada di tengah-tengah bumi. Jadi kota Mekah itu kalau dilihat di peta, letak geografisnya dia tidak ke timur, dia tidak terlalu ke selatan, tidak ke utara, ke barat, tapi persis berada di tengahnya bumi ini. Ini salah satu hikmah bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir dari perutnya bumi. Salah satu hikmahnya agar semua penjuru bumi itu dengan mudah hadir dan dapat memperoleh akses udara, laut, dan daratan. Tentu andai misalnya Ka'bah itu berada di paling ujung bagian bumi di timur atau di barat, tentu orang yang ada di timur susah mengakses. Atau andai misalnya berada di ujung utara, maka susahlah orang selatan yang mengakses. Tapi ini Mekah itu ditaruh di tengah. Itulah sebabnya menjadi acuan biasa udara itu adalah posisi Mekah. Acuan waktu, acuan tempat itu posisi Mekah. Karena dia mudah diakses, berada di pusat pertengahan. Nah, itu arti Bakkah. Poci. Ya. Dia menjadi pertengahan. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan
Kalau ditarik ke atas, maka ia bersambung dengan satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Jadi kalau naik ke atas itu bersambung dengan Baitul Ma'mur, yang oleh beberapa astronot pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di luar angkasa, itu melihat cahaya yang luar biasa dahsyatnya bersambung naik ke atas. Ternyata setelah ditelusuri, posisinya itu berada di titik Ka'bah, sehingga cahaya yang dipancarkan dari putaran seperti putaran bumi mengelilingi matahari, ya, matahari beredar pada porosnya. Seperti itulah putaran hari-hari yang kita lewati, bagaikan orang yang tawaf, yang tak pernah berhenti di sekitar Ka'bah. Nah, itu salah satu makna dari Bakkah. Bakkah juga itu bisa bermakna adz-dzihab wal iyab, pulang pergi. Maka destinasi yang paling sering dikunjungi manusia berkali-kali di antara destinasi wisata yang ada di muka bumi ini, yang paling sering dikunjungi itu adalah Mekah. Sekira kalau ada orang yang banyak berlebihan uang, mungkin kalau dia berkunjung ke satu daerah, paling banyak barangkali 2 kali sudah, tidak akan kunjungi lagi ketiga kalinya. Kalau misalnya ada orang yang rajin berkunjung mengelilingi bumi ini, ya, ada orang yang memang kerjanya traveling seperti Ustaz Sudirman ini, ya, dikit-dikit terbang lagi, dikit-dikit pergi lagi, berkunjung lagi, hijrah, selalu putar. Tapi kalau sudah didatangi satu kali lagi, kadang-kadang kalau orang ditanya, apa masih mau ke sana? Apalagi kalau uangnya sendiri, tidak lagi, sudah cukup, sudah pernah lah, ya. Tapi Mekah itu ada orang yang hampir tiap tahun berangkat, ya, hampir tiap tahun berangkat. Kalau ditanya, apa ndak bosan ke sana? Ya, sepertinya tidak ada kata bosan. Kenapa? Karena di situ bukan hanya menjawab keinginan fisik biologis kita dengan melihat keindahan alam misalnya, tapi juga di situ ada pemenuhan spiritual, ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan, dan itu berbeda dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkunjung ke piramid misalnya. Beda kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkunjung di menara paling tinggi di bumi ini, Burj dan lain-lain. Beda. Apa? Karena ada pemenuhan hasrat kebatinan. Nah, itulah sehingga dinamakan Bakkah. Maka di dalam ayat lain Allah menyebutkan tahwi ilaihim. Jadi ada daya magnet, ada daya tarik yang membuat hati ini pingin berkunjung di tempat itu secara berulang-ulang. Nah, itu artinya antara lain maknanya Bakkah, ya. Bakkah juga itu bisa bermakna, berasal dari kata baka ya beki, bukaan, cry, nangis, ya. Jadi tempat ini namanya tempat tangisan,
Bakkah. Makanya biasanya orang yang berkunjung di tempat itu mudah mengeluarkan air mata. Tapi air mata yang dikeluarkan itu air mata batin, hati yang menangis, sehingga memancing air mata kita itu untuk keluar, meneteskan airnya. Nah, itu antara lain artinya bakkah. Ya. Jadi kalau ada orang yang pergi ke sana, udah lihat berkali-kali, lalu pulang tidak pernah menangis-nangis, khawatir jangan-jangan hatinya lebih keras daripada batu. Hati yang keras pun kalau connect dengan Ka'bah itu luluh, cair dengan suasana kebatinan. Tidak ada yang keras selama hati itu connect. Sekeras-kerasnya hati seseorang, kalau dia bisa terkoneksi dengan bangunan itu, maka ada suasana kebatinan yang luar biasa. Dan itulah yang biasa mengantar tetesan air mata. Tetesan air mata itulah namanya bakkah. Ya. Tetesan air mata itu namanya bakkah. Bakkah ya beki. Bakkah. Jadi ada banyak makna. Ya, ada banyak arti yang menjadi vocabulary untuk menerjemahkan kata-kata Makkah itu. Di ayat lain juga banyak disebutkan nama itu, misalnya Al-Baitul Haram. Ada juga disebutkan Baitullah. Ya, disebutkan dengan rumah. Jadi Baitullah itu adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah itu kubus segi empat. Itu juga artinya Ka'bah. Diartikan Baitullah, rumah Allah. Kenapa diartikan dengan rumah Allah, Baitullah? Karena rumah itu tempat seseorang menikmati peristirahatan. Seakan kalau dia berkunjung ke Ka'bah, maka batinnya itu menjadi tenang, merasakan istirahat. Batinnya itu merasakan ketenangan, persis ketika ia berada di dalam rumah, ketika fisiknya istirahat. Makanya rumah yang kita miliki ketika kita masuk di dalamnya itu namanya baitun. Dari akar kata ini ada istilah mabit. Mabit itu artinya bermalam, tinggal diam, merasakan ketenangan. Jadi kalau ada orang yang masuk di rumahnya tak bangka-bangkai, ya, atau kalau dia masuk di rumahnya lalu orang di dalam seisi rumah tak bangkai lihat, itu namanya bukan baitun. Yang masuk itu bukan, tidak merasakan baitun. Nanti rumah itu dikatakan baitun kalau kita masuk, orang yang ada di dalamnya, yang datang juga merasakan ketenangan, yang didatangi juga merasakan ketenangan. Nah, itu artinya baitun. Ketika rumah itu disandarkan dengan Allah, disebut dengan Baitullah, maka ketenangan itu lebih dahsyat lagi, sehingga orang yang menikmati pemandangan rumah itu tidak ada lagi pikiran yang seindah yang melintas dalam benaknya kecuali keindahan menatap rumah itu. Itulah sebabnya ketika rumah ini dipandang, Baitullah, Ka'bah ini dipandang,
kita diajarkan satu doa. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu. Jadi mendoakan rumah itu. Pertanyaannya, kenapa rumah itu didoakan? Kenapa bangunan itu didoakan? Ya, bangunan yang didoakan. Saya kira tidak ada bangunan di muka bumi ini yang didoakan khusus, tidak ada. Satu-satunya bangunan, ya, benda, batu yang didoakan itu hanya Baitullah, Ka'bah. Doanya bagaimana? Ini doa pantulan lagi. Ya Allah, tambahkanlah zid hadzal baita, tambahkanlah keagungan, hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman, keagungan dan kebaikan, wa mahabatan dan kemuliaan rumah ini, bangunan ini. Jadi jutaan orang yang datang mendoakan bangunan ini, jutaan yang datang mendoakan bangunan ini. Lalu disambung lagi, wazid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu. Tambahkan juga keagungan, kemuliaan, kebesaran pada orang yang memuliakan dan mengagungkannya. Doanya itu luar biasa, itu pantulannya. Ketika seseorang mendoakan Ka'bah, maka jutaan orang yang mendoakan Ka'bah. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendoakan Ka'bah ini, maka tidak ada juga yang mendoakan kita. Jadi sekali memantul, sekali melempar doa, maka jutaan yang balik mendoakan kita. Itu luar biasa pantulannya itu, pantulannya Ka'bah. Ya, sekali kita melempar doa, maka semua yang berdoa tadi itu mengembalikan doa kepada orang yang mendoakannya. Nah, itu artinya doa ketika melihat Ka'bah. Maka inilah maknanya keberkahan. Sehingga Allah mengatakan, berfirman di dalam ayat itu, bi Bakkata mubarakan, ya, Mekah yang berberkah. Jadi salah satu keberkahan yang ditimbulkan dari tanah Mekah ini adalah kemuliaan yang berlipat ganda, yang tidak ada serinya, unlimited kemuliaan itu. Tidak ada limit. Yang tahu hanya Allah. Ya, kemuliaan-kemuliaan yang diperoleh dari keberkahan orang yang mengunjunginya itu unlimited. Keberkahan itu luar biasa dahsyatnya. Maka kalau dilihat dari beberapa penjelasan para ulama kita ini, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat di mana itu menjadi bagian keberkahan, ya, di kota Mekah. Pertama, lokasi rumah yang ditempati Nabi lahir, ya, di mana di situ pernah Nabi lahir. Di situ keberkahan yang menjadi sesuatu magnet yang menghadirkan keberkahan. Sekalipun tanda itu sekarang karena ada perluasan itu tidak kelihatan lagi.
tapi pasti di mana di tempat itu Nabi lahir, pasti itu ada keberkahan. Ya, terutama di titik itu, ya. Sekalipun sekali lagi tidak ada lagi titik kelihatan. Ya, karena alasannya para penguasa Arab Saudi dikhawatirkan jangan sampai tempat itu menjadi tempat sesembahan. Ya, maka dihilangkan situs tanda-tanda itu. Tapi sebenarnya salah satu yang membuat tanah Makkah itu menjadi sesuatu yang mulia, dipersiapkan oleh Allah, ada kemuliaan karena di situ akan lahir manusia yang paling mulia. Jadi bukan hanya titiknya, keseluruhan Mekah itu ada keberkahan karena keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di titik itu Nabi hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi seakan bahwa keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, sehingga dicarikan tempat yang pantas bagi Rasulullah untuk lahir. Nah, itu yang pertama. Ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa di antara tempat yang berberkah di kota Mekah, di Bakkah itu adalah rumahnya Khadijah, di mana Rasulullah pernah tinggal bersama Khadijah sebagai istrinya. Ya, Nabi bahkan menetap di tempat itu sampai Nabi hijrah. Jadi lama Rasulullah tinggal sampai Khadijah wafat, bahkan masih menetap, ya, masih menetap di tempat itu sampai beliau hijrah. Sehingga ada riwayat mengatakan, ya, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi rumahnya Khadijah itu sempat dibeli oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Nah, ketika Nabi kembali masuk ke kota Mekah setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, lalu kemudian orang Arab ingin mencari suaka agar tidak diganggu, ya, Nabi katakan siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan berarti itu sudah aman itu. Ya, artinya rumah itu menjadi rumah kenangan yang indah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW bersama Khadijah, dan itu menjadi tempat yang berberkah. Ada lagi satu masjid namanya Masjid Darul Arkam. Ya, kebetulan memang namanya ini Arkam bin Abil Arkam. Di sini juga Nabi pernah duduk pertama kali ketika Nabi diangkat sebagai Nabi. Nah, jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, ya, di umur 40, Nabi duduk di tempat itu. Nah, namanya tempat itu Masjid Darul Arkam. Nah, bisa dicari nanti kalau misalnya kita, apakah masih ada masjid ini. Ada juga tempat yang namanya Masjid Al-Jin, Masjid Jin. Ini ada juga di dekat Masjidil Haram, hanya beberapa meter. Ya, apalagi dengan perluasan masjid ini, kalau masih ada masjidnya berarti jaraknya sangat dekat. Ya, Masjid Jin. Disinilah masjid di mana jin berbaiat kepada Rasulullah sebagai saksi bahwa jin ini mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin juga berbaiat di masjid itu, Masjid Al-Jin. Di bagian atas lagi kota Mekah ada beberapa tempat, misalnya Masjid Pohon.
Masjidus Syajarah. Jadi berdekatan dengan masjid, berhadapan dengan Masjid Jin. Ya. Di sini Nabi juga menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana pohon itu menjadi saksi, ya, dalam sejarah hijrah atau dalam sejarah kenabian kita Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Masjid Kabash atau Kibash, ya, karena disinilah tempat inilah Nabi Ibrahim ingin menyembelih, ya, putranya. Ada lagi Masjid Jabal Qubais, tapi ini sudah jadi tempat menyatu dengan bangunan Ka'bah. Ya, jadi banyak tempat-tempat yang menjadi tempat berberkah. Ada lagi di mana Masjid Ji'rana, Masjid Ji'rana atau Ji'rana, di mana Nabi memulai start ihramnya di situ. Ahraman Nabiyyu bi umrah. Nabi kalau mau umrah mencari tempat untuk miqat. Salah satu miqat itu adalah Masjid Ji'rana, agak jauh daripada Masjid Tan'im. Ya, Masjid Tan'im juga ini menjadi bagian keberkahan. Ya, Masjid Tan'im. Ya. Ada lagi Jabal Hira, ya, Gua Hira. Itu juga menjadi tempat keberkahan. Jabal Thur, ya, tempat keberkahan. Jadi banyak tempat-tempat keberkahan. Ya. Ini sebagai penjelasan ayat lalladzi bi Bakkata mubarakan. Jadi tempat Makkah itu berberkah, mana saja titik-titiknya. Ini tadi titik-titik yang disebutkan ini. Ya, jadi kalau misalnya pengunjung atau para jamaah ingin menyaksikan langsung, kalau masih ada, ya, masjid-masjid itu atau tempat-tempat itu, ya, sebagai bukti tempat keberkahan, menyaksikan lebih dekat tempat-tempat keberkahan itu, maka itu bisa dilakukan. Bahkan doa-doa kita yang kita panjatkan di tempat itu tentu berbeda di tempat-tempat lainnya. Itu salah satu keberkahan itu. Ya. Kenapa ketika kita berdoa, mendoakan Ka'bah misalnya, menjadi doa kita itu dahsyat? Karena tempat itu tempat berberkah. Ya, sehingga di tempat-tempat ini tadi juga menjadi titik, ya, titik keberkahan. Itulah juga kenapa ketika kita memasuki misalnya area tanah haram, itu kita membaca satu doa. Doanya itu misalnya kita berkata, kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna hadzal harama haramuk. Tanah haram ini adalah tanah haram milikmu. Faharrim bashari wa sya'ri 'alan nar. Maka haramkan kulit saya, daging saya, tulang-tulang saya, rambut saya disentuh oleh api neraka, sebagaimana haramnya tempat ini. Nah, itu yang dibaca. Artinya apa? Melalui keberkahan tempat tanah haram, kita memohon menghindar, ya, kita memohon terjauh dari api neraka. Nah, itu maknanya, salah satu makna berkah. Ya, barakana tanah harangi, barakana tanah suci, berkahnya tanah haram, mohon kepada Allah. Kan begitu doanya itu. Sesungguhnya
tanah haram ini adalah tanah haram milikmu, maka haramkanlah jasadku disentuh oleh api neraka. Kita meminta, menyebut nama itu sebagai permohonan yang biasa juga disebut dengan wasilah. Kita memohon wasilahnya, keberkahannya melalui tanah haram itu. Allah menjauhkan kita dari api neraka. Nah, itu maknanya itu. Sehingga di ayat terakhir Allah menutup dengan wahudal lil alamin, menjadi petunjuk bagi semesta alam. Itulah sebabnya kenapa kita ini ketika salat sangat ditentukan oleh tempat ini. Salat kita tidak sah kalau tidak menghadap ke tempat ini. Ya, sebagai petunjuk. Jadi sumber atau pusat ibadah yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh tempat ini. Wahudan lil alamin. Semoga keberkahan itu, ya karena ini adalah bulan haji, ya semoga ya bulan haji ini memasuki bulan Zulkaidah, baru saja lepas bulan Syawal 2 hari yang lalu. Sekarang kita masuki bulan kedua dari bulan haji, yaitu bulan Zulkaidah. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Bakkata makanan mubarakan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwasanya rumah yang pertama dibangun untuk manusia adalah yang terdapat di Bakkah sebagai tempat yang berberkah dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Ayat ini menjelaskan secara gamblang tentang posisi Mekah sebagai tempat yang diberkahi dan menjadi tempat hidayah bagi seluruh makhluk, terutama untuk manusia. Ada beberapa catatan yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini. Pertama, bahwa bangunan yang pertama kali hadir untuk manusia adalah Ka'bah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata wudi'ah yang dalam bahasa Indonesia ini namanya kata kerja bentuk pasif yang biasa diawali dengan imbuhan kata di atau ter. Dibangun, terbangun. Itu menunjukkan bahwa bangunan ini yang meletakkannya
bukan manusia, tapi yang membangunnya adalah yang menciptakan alam ini. Sebab bangunan ini menjadi fasilitas untuk manusia, makanya Allah melanjutkan wudi'a lin-nasi, dibangun untuk manusia sebagai fasilitasnya dalam melakukan proses penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bangunan ini bukan manusia yang membangun sesungguhnya kalau berdasarkan ayat ini. Dan karena manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam bersama keluarganya, istrinya Hawa, maka bangunan ini sebenarnya hadir di masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada ayat yang mengidentikan bangunan ini dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka itu disebutkan dalam ayat hanya mengangkat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam itu hanya meninggikan, mengangkat pondasinya. Karena memang dalam sejarah bangunan ini Ka'bah itu dipugar beberapa kali dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Jadi bangunan utama dari bangunan ini itu peletakannya, pondasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunan ini hadir di masa hadirnya manusia pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu catatan pertama yang bisa diambil dari hikmah ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Dan bangunan ini disebutkan di satu tempat namanya Bakkah. Kalau melihat referensi bahasa Arab, apa arti Bakkah yang sering kita dengarkan lebih populer dengan nama Makkah, jarang kita sebut Bakkah. Kita lebih sering menyebutkan dengan Mekah, Makkah, ya. Tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan Bakkah. Tentu yang dimaksud Bakkah adalah Mekah, dan itulah nama lain dari Makkah. Kalau demikian, kenapa dinamakan Mekah itu dengan Bakkah, menggunakan huruf ba sebagai ganti kata huruf dari mim? Beberapa terjemahan yang disebutkan tentang arti Bakkah antara lain, Bakkah itu bermakna pusat. Karena dia pusat, maka letak geografisnya berada di tengah-tengah bumi. Jadi kota Mekah itu kalau dilihat di peta, letak geografisnya dia tidak ke timur, dia tidak terlalu ke selatan, tidak ke utara, ke barat, tapi persis berada di tengahnya bumi ini.
Ini salah satu hikmah bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir dari perutnya bumi. Salah satu hikmahnya agar semua penjuru bumi itu dengan mudah hadir dan dapat memperoleh akses udara, laut, dan daratan. Tentu andai misalnya Ka'bah itu berada di paling ujung bagian bumi di timur atau di barat, tentu orang yang ada di timur susah mengakses. Atau andai misalnya berada di ujung utara, maka susahlah orang selatan yang mengakses. Tapi ini Mekah itu ditaruh di tengah. Itulah sebabnya menjadi acuan biasa udara itu adalah posisi Mekah. Acuan waktu, acuan tempat itu posisi Mekah, karena dia mudah diakses, berada di pusat pertengahan. Nah, itu arti Bakkah, poci, ya, dia menjadi pertengahan. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ditarik ke atas maka ia bersambung dengan satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Jadi kalau naik ke atas itu bersambung dengan Baitul Ma'mur, yang oleh beberapa astronot pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di luar angkasa, itu melihat cahaya yang luar biasa dahsyatnya bersambung naik ke atas. Ternyata setelah ditelusuri, posisinya itu berada di titik Ka'bah, sehingga cahaya yang dipancarkan dari putaran seperti putaran bumi mengelilingi matahari, ya, matahari beredar pada porosnya. Seperti itulah putaran hari-hari yang kita lewati, bagaikan orang yang tawaf, yang tak pernah berhenti di sekitar Ka'bah. Nah, itu salah satu makna dari Bakkah. Bakkah juga itu bisa bermakna adz-dzihab wal iyab, pulang pergi. Maka destinasi yang paling sering dikunjungi manusia berkali-kali di antara destinasi wisata yang ada di muka bumi ini, yang paling sering dikunjungi itu adalah Mekah. Sekira kalau ada orang yang banyak berlebihan uang, mungkin kalau dia berkunjung ke satu daerah, paling banyak barangkali 2 kali, sudah tidak akan kunjungi lagi ketiga kalinya. Kalau misalnya ada orang yang rajin berkunjung mengelilingi bumi ini, ya, ada orang yang memang kerjanya traveling seperti Ustaz Sudirman ini, ya, dikit-dikit terbang lagi, dikit-dikit pergi lagi, berkunjung lagi, hijrah, selalu putar. Tapi kalau sudah didatangi satu kali lagi, kadang-kadang kalau orang ditanya apa masih mau ke sana, apalagi kalau uangnya sendiri, tidak lagi, sudah cukup, sudah pernah lah, ya. Tapi Mekah itu ada orang yang hampir tiap tahun berangkat
Ya, hampir tiap tahun berangkat. Kalau ditanya, apa ndak bosan ke sana? Ya, sepertinya tidak ada kata bosan. Kenapa? Karena di situ bukan hanya menjawab keinginan fisik biologis kita dengan melihat keindahan alam misalnya, tapi juga di situ ada pemenuhan spiritual, ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan, dan itu berbeda dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkunjung ke piramid misalnya. Beda kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkunjung di menara paling tinggi di bumi ini, Burj dan lain-lain. Beda. Apa? Karena ada pemenuhan hasrat kebatinan. Nah, itulah sehingga dinamakan Bakkah. Maka di dalam ayat lain Allah menyebutkan tahwi ilaihim. Jadi ada daya magnet, ada daya tarik yang membuat hati ini pingin berkunjung di tempat itu secara berulang-ulang. Nah, itu artinya antara lain maknanya Bakkah. Ya. Bakkah juga itu bisa bermakna, berasal dari kata baka ya beki, bukaan, cry, nangis. Ya, jadi tempat ini namanya tempat tangisan, Bakkah. Makanya biasanya orang yang berkunjung di tempat itu mudah mengeluarkan air mata. Tapi air mata yang dikeluarkan itu air mata batin, hati yang menangis, sehingga memancing air mata kita itu untuk keluar, meneteskan airnya. Nah, itu antara lain artinya Bakkah. Ya. Jadi kalau ada orang yang pergi ke sana, udah lihat berkali-kali lalu pulang tidak pernah menangis-nangis, khawatir jangan-jangan hatinya lebih keras daripada batu. Hati yang keras pun kalau connect dengan Ka'bah itu luluh, cair dengan suasana kebatinan. Tidak ada yang keras selama hati itu connect. Sekeras-kerasnya hati seseorang, kalau dia bisa terkoneksi dengan bangunan itu, maka ada suasana kebatinan yang luar biasa. Dan itulah yang biasa mengantar tetesan air mata. Tetesan air mata itulah namanya Bakkah. Ya. Tetesan air mata itu namanya Bakkah. Bakkah ya beki, Bakkah. Jadi ada banyak makna. Ya, ada banyak arti yang menjadi vocabulary untuk menerjemahkan kata-kata Makkah itu. Di ayat lain juga banyak disebutkan nama itu, misalnya Al-Baitul Haram. Ada juga disebutkan Baitullah. Ya, disebutkan dengan rumah. Jadi Baitullah itu adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah itu kubus segi empat. Itu juga artinya Ka'bah. Diartikan Baitullah, rumah Allah. Kenapa diartikan dengan rumah Allah, Baitullah? Karena rumah itu tempat seseorang
menikmati peristirahatan. Seakan kalau dia berkunjung ke Ka'bah, maka batinnya itu menjadi tenang, merasakan istirahat. Batinnya itu merasakan ketenangan, persis ketika ia berada di dalam rumah, ketika fisiknya istirahat. Makanya rumah yang kita miliki ketika kita masuk di dalamnya, itu namanya baitun. Dari akar kata ini ada istilah mabit. Mabit itu artinya bermalam, tinggal diam, merasakan ketenangan. Jadi kalau ada orang yang masuk di rumahnya tak bangka-bangkai, ya, atau kalau dia masuk di rumahnya lalu orang di dalam seisi rumah tak bangkai lihat, itu namanya bukan baitun. Yang masuk itu bukan, tidak merasakan baitun. Nanti rumah itu dikatakan baitun kalau kita masuk, orang yang ada di dalamnya, yang datang juga merasakan ketenangan, yang didatangi juga merasakan ketenangan. Nah, itu artinya baitun. Ketika rumah itu disandarkan dengan Allah, disebut dengan baitullah, maka ketenangan itu lebih dahsyat lagi. Sehingga orang yang menikmati pemandangan rumah itu tidak ada lagi pikiran yang seindah yang melintas dalam benaknya kecuali keindahan menatap rumah itu. Itulah sebabnya ketika rumah ini dipandang, Baitullah, Ka'bah ini dipandang, kita diajarkan satu doa. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu. Jadi mendoakan rumah itu. Pertanyaannya, kenapa rumah itu didoakan? Kenapa bangunan itu didoakan? Ya, bangunan yang didoakan. Saya kira tidak ada bangunan di muka bumi ini yang didoakan khusus, tidak ada. Satu-satunya bangunan, ya, benda, batu yang didoakan itu hanya Baitullah, Ka'bah. Doanya bagaimana? Ini doa pantulan lagi. Ya Allah, tambahkanlah zid hadzal baita, tambahkanlah keagungan, hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman, keagungan dan kebaikan, wa mahabatan dan kemuliaan rumah ini, bangunan ini. Jadi jutaan orang yang datang mendoakan bangunan ini, jutaan yang datang mendoakan bangunan ini. Lalu disambung lagi, wazid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu. Tambahkan juga keagungan, kemuliaan, kebesaran pada orang yang memuliakan dan mengagungkannya. Doanya itu luar biasa, itu pantulannya. Ketika seseorang mendoakan Ka'bah, maka jutaan orang yang mendoakan Ka'bah. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendoakan Ka'bah ini, maka tidak ada juga yang mendoakan kita. Jadi sekali memantul, sekali melempar doa, maka jutaan yang balik mendoakan kita. Itu luar biasa pantulannya itu, pantulannya Ka'bah. Ya, sekali kita melempar doa, maka semua yang berdoa tadi itu mengembalikan doa kepada orang yang mendoakannya. Nah, itu artinya doa ketika melihat Ka'bah. Maka inilah maknanya keberkahan.
Sehingga Allah mengatakan, berfirman di dalam ayat itu, bi Bakkata mubarakan, ya, Mekah yang berberkah. Jadi salah satu keberkahan yang ditimbulkan dari tanah Mekah ini adalah kemuliaan yang berlipat ganda, yang tidak ada serinya, unlimited kemuliaan itu. Tidak ada limit. Yang tahu hanya Allah. Ya, kemuliaan-kemuliaan yang diperoleh dari keberkahan orang yang mengunjunginya itu unlimited. Keberkahan itu luar biasa dahsyatnya. Maka kalau dilihat dari beberapa penjelasan para ulama kita ini, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat di mana itu menjadi bagian keberkahan, ya, di kota Mekah. Pertama, lokasi rumah yang ditempati Nabi lahir, ya, di mana di situ pernah Nabi lahir. Di situ keberkahan yang menjadi sesuatu magnet yang menghadirkan keberkahan. Sekalipun tanda itu sekarang karena ada perluasan itu tidak kelihatan lagi, tapi pasti di mana di tempat itu Nabi lahir, pasti itu ada keberkahan. Ya, terutama di titik itu, ya. Sekalipun sekali lagi tidak ada lagi titik kelihatan. Ya, karena alasannya para penguasa Arab Saudi dikhawatirkan jangan sampai tempat itu menjadi tempat sesembahan. Ya, maka dihilangkan situs tanda-tanda itu. Tapi sebenarnya salah satu yang membuat tanah Makkah itu menjadi sesuatu yang mulia, dipersiapkan oleh Allah, ada kemuliaan karena di situ akan lahir manusia yang paling mulia. Jadi bukan hanya titiknya, keseluruhan Mekah itu ada keberkahan karena keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di titik itu Nabi hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi seakan bahwa keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, sehingga dicarikan tempat yang pantas bagi Rasulullah untuk lahir. Nah, itu yang pertama. Ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa di antara tempat yang berberkah di kota Mekah, di Bakkah itu adalah rumahnya Khadijah, di mana Rasulullah pernah tinggal bersama Khadijah sebagai istrinya. Ya, Nabi bahkan menetap di tempat itu sampai Nabi hijrah. Jadi lama Rasulullah tinggal sampai Khadijah wafat, bahkan masih menetap di tempat itu sampai beliau hijrah. Sehingga ada riwayat mengatakan, ya, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi rumahnya Khadijah itu sempat dibeli oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Nah, ketika Nabi kembali masuk ke kota Mekah setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, lalu kemudian orang Arab ingin mencari suaka agar tidak diganggu,
Ya, Nabi katakan siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, berarti itu sudah aman itu. Ya, artinya rumah itu menjadi rumah kenangan yang indah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW bersama Khadijah, dan itu menjadi tempat yang berberkah. Ada lagi satu masjid namanya Masjid Darul Arkam. Ya, kebetulan memang namanya ini Arkam bin Abil Arkam. Di sini juga Nabi pernah duduk pertama kali ketika Nabi diangkat sebagai Nabi. Nah, jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, ya di umur 40, Nabi duduk di tempat itu. Nah, namanya tempat itu Masjid Darul Arkam. Nah, bisa dicari nanti kalau misalnya kita, apakah masih ada masjid ini. Ada juga tempat yang namanya Masjid Al-Jin, Masjid Jin. Ini ada juga di dekat Masjidil Haram, hanya beberapa meter. Ya, apalagi dengan perluasan masjid ini, kalau masih ada masjidnya berarti jaraknya sangat dekat. Ya, Masjid Jin. Disinilah masjid di mana jin berbaiat kepada Rasulullah sebagai saksi bahwa jin ini mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin juga berbaiat di masjid itu, Masjid Al-Jin. Di bagian atas lagi kota Mekah ada beberapa tempat, misalnya Masjid Pohon, Masjidus Syajarah. Jadi berdekatan dengan masjid, berhadapan dengan Masjid Jin. Ya. Di sini Nabi juga menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana pohon itu menjadi saksi, ya, dalam sejarah hijrah atau dalam sejarah kenabian kita Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Masjid Kabash atau Kibash. Ya, karena disinilah tempat inilah Nabi Ibrahim ingin menyembelih, ya, putranya. Ada lagi Masjid Jabal Kubais, tapi ini sudah jadi tempat menyatu dengan bangunan Ka'bah. Ya, jadi banyak tempat-tempat yang menjadi tempat berberkah. Ada lagi di mana Masjid Ji'rana, Masjid Ji'rana atau Ji'rana, di mana Nabi memulai start ihramnya di situ. Ahraman Nabiyyu bi umrah. Nabi kalau mau umrah mencari tempat untuk miqat. Salah satu miqat itu adalah Masjid Ji'rana, agak jauh daripada Masjid Tan'im. Ya, Masjid Tan'im juga ini menjadi bagian keberkahan. Ya, Masjid Tan'im. Ya. Ada lagi Jabal Hira. Ya, Gua Hira. Itu juga menjadi tempat keberkahan. Jabal Thur. Ya, tempat keberkahan. Jadi banyak tempat-tempat keberkahan. Ya. Ini sebagai penjelasan ayat lalladzi bi Bakkata mubarakan. Jadi tempat Makkah itu berberkah, mana saja titik-titiknya. Ini tadi titik-titik yang disebutkan ini. Ya, jadi kalau misalnya pengunjung atau para jamaah ingin menyaksikan langsung, kalau masih ada ya masjid-masjid itu atau tempat-tempat itu, ya sebagai bukti tempat keberkahan, menyaksikan lebih dekat tempat-tempat keberkahan itu, maka itu
bisa dilakukan. Bahkan doa-doa kita yang kita panjatkan di tempat itu tentu berbeda di tempat-tempat lainnya. Itu salah satu keberkahan itu. Ya. Kenapa ketika kita berdoa, mendoakan Ka'bah misalnya, menjadi doa kita itu dahsyat? Karena tempat itu tempat berberkah. Ya, sehingga di tempat-tempat ini tadi juga menjadi titik, ya, titik keberkahan. Itulah juga kenapa ketika kita memasuki misalnya area tanah haram, itu kita membaca satu doa. Doanya itu misalnya kita berkata, kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna hadzal harama haramuk. Tanah haram ini adalah tanah haram milikmu. Faharrim bashari wa sya'ri 'alan nar. Maka haramkan kulit saya, daging saya, tulang-tulang saya, rambut saya disentuh oleh api neraka, sebagaimana haramnya tempat ini. Nah, itu yang dibaca. Artinya apa? Melalui keberkahan tempat tanah haram, kita memohon menghindar, ya, kita memohon terjauh dari api neraka. Nah, itu maknanya, salah satu makna berkah. Ya, barakana tanah harange, barakana tanah suci, berkahnya tanah haram, mohon kepada Allah. Kan begitu doanya itu. Sesungguhnya tanah haram ini adalah tanah haram milikmu, maka haramkanlah jasadku disentuh oleh api neraka. Kita meminta, menyebut nama itu sebagai permohonan yang biasa juga disebut dengan wasilah. Kita memohon wasilahnya, keberkahannya melalui tanah haram itu, Allah menjauhkan kita dari api neraka. Nah, itu maknanya itu. Sehingga di ayat terakhir Allah menutup dengan wahudal lil alamin, menjadi petunjuk bagi semesta alam. Itulah sebabnya kenapa kita ini ketika salat sangat ditentukan oleh tempat ini. Salat kita tidak sah kalau tidak menghadap ke tempat ini. Ya, sebagai petunjuk. Jadi sumber atau pusat ibadah yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh tempat ini. Wahudan lil alamin. Semoga keberkahan itu, ya, karena ini adalah bulan haji, ya, semoga ya bulan haji ini memasuki bulan Zulkaidah, baru saja lepas bulan Syawal 2 hari yang lalu. Sekarang kita masuki bulan kedua dari bulan haji, yaitu bulan Zulkaidah. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Bakkata makanan mubarakan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in, amma ba'du. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin.
bahwasanya rumah yang pertama dibangun untuk manusia adalah yang terdapat di Bakkah sebagai tempat yang berberkah dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Ayat ini menjelaskan secara gamblang tentang posisi Mekah sebagai tempat yang diberkahi dan menjadi tempat hidayah bagi seluruh makhluk, terutama untuk manusia. Ada beberapa catatan yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini. Pertama, bahwa bangunan yang pertama kali hadir untuk manusia adalah Ka'bah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata wudi'ah yang dalam bahasa Indonesia ini namanya kata kerja bentuk pasif yang biasa diawali dengan imbuhan kata di atau ter. Dibangun, terbangun. Itu menunjukkan bahwa bangunan ini yang meletakkannya bukan manusia, tapi yang membangunnya adalah yang menciptakan alam ini. Sebab bangunan ini menjadi fasilitas untuk manusia, makanya Allah melanjutkan wudi'a lin-nasi, dibangun untuk manusia sebagai fasilitasnya dalam melakukan proses penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bangunan ini bukan manusia yang membangun sesungguhnya kalau berdasarkan ayat ini. Dan karena manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam bersama keluarganya, istrinya Hawa, maka bangunan ini sebenarnya hadir di masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada ayat yang mengidentikan bangunan ini dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka itu disebutkan dalam ayat hanya mengangkat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam itu hanya meninggikan, mengangkat pondasinya. Karena memang dalam sejarah bangunan ini Ka'bah itu dipugar beberapa kali dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Jadi bangunan utama dari bangunan ini itu peletakannya, pondasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bangunan ini hadir di masa hadirnya manusia pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu catatan pertama yang bisa diambil dari hikmah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Dan bangunan ini disebutkan di satu tempat namanya Bakkah. Kalau melihat referensi bahasa Arab, apa arti Bakkah? Yang sering kita dengarkan lebih populer dengan nama Makkah. Jarang kita sebut Bakkah. Kita lebih sering menyebutkan dengan Mekah, Makkah. Ya. Tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan Bakkah. Tentu yang dimaksud Bakkah adalah Mekah. Dan itulah nama lain dari Makkah. Kalau demikian, kenapa dinamakan Mekah itu dengan Bakkah, menggunakan huruf ba sebagai ganti kata huruf dari mim? Beberapa terjemahan yang disebutkan tentang arti Bakkah antara lain, Bakkah itu bermakna pusat. Karena dia pusat, maka letak geografisnya berada di tengah-tengah bumi. Jadi kota Mekah itu kalau dilihat di peta, letak geografisnya dia tidak ke timur, dia tidak terlalu ke selatan, tidak ke utara, ke barat, tapi persis berada di tengahnya bumi ini. Ini salah satu hikmah bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir dari perutnya bumi. Salah satu hikmahnya agar semua penjuru bumi itu dengan mudah hadir dan dapat memperoleh akses udara, laut, dan daratan. Tentu andai misalnya Ka'bah itu berada di paling ujung bagian bumi di timur atau di barat, tentu orang yang ada di timur susah mengakses. Atau andai misalnya berada di ujung utara, maka susahlah orang selatan yang mengakses. Tapi ini Mekah itu ditaruh di tengah. Itulah sebabnya menjadi acuan biasa udara itu adalah posisi Mekah. Acuan waktu, acuan tempat itu posisi Mekah, karena dia mudah diakses, berada di pusat pertengahan. Nah, itu arti Bakkah, poci, ya, dia menjadi pertengahan. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ditarik ke atas maka ia bersambung dengan satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Jadi kalau naik ke atas itu bersambung dengan Baitul Ma'mur, yang oleh beberapa astronot pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di luar angkasa, itu melihat cahaya yang luar biasa dahsyatnya bersambung naik ke atas. Ternyata setelah ditelusuri, posisinya itu berada di titik Ka'bah,
sehingga cahaya yang dipancarkan dari putaran seperti putaran bumi mengelilingi matahari, ya, matahari beredar pada porosnya, seperti itulah putaran hari-hari yang kita lewati bagaikan orang yang tawaf, yang tak pernah berhenti di sekitar Ka'bah. Nah, itu salah satu makna dari Bakkah. Bakkah juga itu bisa bermakna adz-dzihab wal iyab, pulang pergi. Maka destinasi yang paling sering dikunjungi manusia berkali-kali di antara destinasi wisata yang ada di muka bumi ini, yang paling sering dikunjungi itu adalah Mekah. Sekira kalau ada orang yang banyak berlebihan uang, mungkin kalau dia berkunjung ke satu daerah, paling banyak barangkali 2 kali, sudah tidak akan kunjungi lagi ketiga kalinya. Kalau misalnya ada orang yang rajin berkunjung mengelilingi bumi ini, ya, ada orang yang memang kerjanya traveling seperti Ustaz Sudirman ini, ya, dikit-dikit terbang lagi, dikit-dikit pergi lagi, berkunjung lagi, hijrah, selalu putar. Tapi kalau sudah didatangi satu kali lagi, kadang-kadang kalau orang ditanya apa masih mau ke sana, apalagi kalau uangnya sendiri, tidak lagi, sudah cukup, sudah pernah lah, ya. Tapi Mekah itu ada orang yang hampir tiap tahun berangkat, ya, hampir tiap tahun berangkat. Kalau ditanya apa ndak bosan ke sana, ya, sepertinya tidak ada kata bosan. Kenapa? Karena di situ bukan hanya menjawab keinginan fisik biologis kita dengan melihat keindahan alam misalnya, tapi juga di situ ada pemenuhan spiritual, ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan, dan itu berbeda dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkunjung ke piramid misalnya. Beda kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkunjung di menara paling tinggi di bumi ini, Burj dan lain-lain. Beda. Apa? Karena ada pemenuhan hasrat kebatinan. Nah, itulah sehingga dinamakan Bakkah. Maka di dalam ayat lain Allah menyebutkan tahwi ilaihim. Jadi ada daya magnet, ada daya tarik yang membuat hati ini pingin berkunjung di tempat itu secara berulang-ulang. Nah, itu artinya antara lain maknanya Bakkah, ya. Bakkah juga itu bisa bermakna, berasal dari kata baka ya beki, bukaan, cry, nangis, ya. Jadi tempat ini namanya tempat tangisan, Bakkah. Makanya biasanya orang yang berkunjung di tempat itu mudah mengeluarkan air mata. Tapi air mata yang dikeluarkan itu air mata batin, hati yang menangis, sehingga memancing air mata kita itu untuk keluar, meneteskan airnya. Nah, itu antara lain artinya Bakkah, ya. Jadi kalau ada orang yang pergi ke sana
udah lihat berkali-kali lalu pulang tidak pernah menangis-nangis. Khawatir jangan-jangan hatinya lebih keras daripada batu. Hati yang keras pun kalau connect dengan Ka'bah itu luluh, cair dengan suasana kebatinan. Tidak ada yang keras selama hati itu connect. Sekeras-kerasnya hati seseorang, kalau dia bisa terkoneksi dengan bangunan itu, maka ada suasana kebatinan yang luar biasa. Dan itulah yang biasa mengantar tetesan air mata. Tetesan air mata itulah namanya bakka. Ya. Tetesan air mata itu namanya bakka. Bakka ya beki. Bakka. Jadi ada banyak makna. Ya, ada banyak arti yang menjadi vocabulary untuk menerjemahkan kata-kata Makkah itu. Di ayat lain juga banyak disebutkan nama itu, misalnya Al-Baitul Haram. Ada juga disebutkan Baitullah. Ya, disebutkan dengan rumah. Jadi Baitullah itu adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah itu kubus segi empat. Itu juga artinya Ka'bah. Diartikan Baitullah, rumah Allah. Kenapa diartikan dengan rumah Allah, Baitullah? Karena rumah itu tempat seseorang menikmati peristirahatan. Seakan kalau dia berkunjung ke Ka'bah, maka batinnya itu menjadi tenang, merasakan istirahat. Batinnya itu merasakan ketenangan, persis ketika ia berada di dalam rumah, ketika fisiknya istirahat. Makanya rumah yang kita miliki ketika kita masuk di dalamnya itu namanya baitun. Dari akar kata ini ada istilah mabit. Mabit itu artinya bermalam, tinggal diam, merasakan ketenangan. Jadi kalau ada orang yang masuk di rumahnya tak bangka-bangkai, ya, atau kalau dia masuk di rumahnya lalu orang di dalam seisi rumah tak bangkai lihat, itu namanya bukan baitun. Yang masuk itu bukan, tidak merasakan baitun. Nanti rumah itu dikatakan baitun kalau kita masuk, orang yang ada di dalamnya, yang datang juga merasakan ketenangan, yang didatangi juga merasakan ketenangan. Itu artinya baitun. Ketika rumah itu disandarkan dengan Allah, disebut dengan Baitullah, maka ketenangan itu lebih dahsyat lagi. Sehingga orang yang menikmati pemandangan rumah itu tidak ada lagi pikiran yang seindah yang melintas dalam benaknya kecuali keindahan menatap rumah itu. Itulah sebabnya ketika rumah ini dipandang, Baitullah, Ka'bah ini dipandang, kita diajarkan satu doa. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu. Jadi mendoakan rumah itu. Pertanyaannya, kenapa rumah itu didoakan? Kenapa bangunan itu didoakan? Ya, bangunan yang didoakan. Saya kira tidak ada bangunan di muka bumi ini yang didoakan khusus, tidak ada. Satu-satunya bangunan, ya, benda
batu yang didoakan itu hanya Baitullah, Ka'bah. Doanya bagaimana? Ini doa pantulan lagi. Ya Allah, tambahkanlah zid hadzal baita, tambahkanlah keagungan hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman, keagungan dan kebaikan, wa mahabatan dan kemuliaan rumah ini, bangunan ini. Jadi jutaan orang yang datang mendoakan bangunan ini, jutaan yang datang mendoakan bangunan ini. Lalu disambung lagi, wazid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu. Tambahkan juga keagungan, kemuliaan, kebesaran pada orang yang memuliakan dan mengagungkannya. Doanya itu luar biasa, itu pantulannya. Ketika seseorang mendoakan Ka'bah, maka jutaan orang yang mendoakan Ka'bah. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendoakan Ka'bah ini, maka tidak ada juga yang mendoakan kita. Jadi sekali memantul, sekali melempar doa, maka jutaan yang balik mendoakan kita. Itu luar biasa pantulannya itu, pantulannya Ka'bah. Ya, sekali kita melempar doa, maka semua yang berdoa tadi itu mengembalikan doa kepada orang yang mendoakannya. Nah, itu artinya doa ketika melihat Ka'bah. Maka inilah maknanya keberkahan. Sehingga Allah mengatakan, berfirman di dalam ayat itu, bi Bakkata mubarakan, ya, Mekah yang berberkah. Jadi salah satu keberkahan yang ditimbulkan dari tanah Mekah ini adalah kemuliaan yang berlipat ganda, yang tidak ada serinya, unlimited kemuliaan itu. Tidak ada limit. Yang tahu hanya Allah. Ya, kemuliaan-kemuliaan yang diperoleh dari keberkahan orang yang mengunjunginya itu unlimited. Keberkahan itu luar biasa dahsyatnya. Maka kalau dilihat dari beberapa penjelasan para ulama kita ini, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat di mana itu menjadi bagian keberkahan, ya, di kota Mekah. Pertama, lokasi rumah yang ditempati Nabi lahir, ya, di mana di situ pernah Nabi lahir. Di situ keberkahan yang menjadi sesuatu magnet yang menghadirkan keberkahan. Sekalipun tanda itu sekarang karena ada perluasan itu tidak kelihatan lagi, tapi pasti di mana di tempat itu Nabi lahir, pasti itu ada keberkahan. Ya, terutama di titik itu, ya. Sekalipun sekali lagi tidak ada lagi titik kelihatan. Ya, karena alasannya para penguasa Arab Saudi dikhawatirkan jangan sampai tempat itu menjadi tempat sesembahan. Ya, maka dihilangkan situs tanda-tanda itu. Tapi sebenarnya salah satu yang membuat
tanah Makkah itu menjadi sesuatu yang mulia, dipersiapkan oleh Allah, ada kemuliaan karena di situ akan lahir manusia yang paling mulia. Jadi bukan hanya titiknya, keseluruhan Mekah itu ada keberkahan karena keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di titik itu Nabi hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi seakan bahwa keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, sehingga dicarikan tempat yang pantas bagi Rasulullah untuk lahir. Nah, itu yang pertama. Ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa di antara tempat yang berberkah di kota Mekah, di Bakkah itu adalah rumahnya Khadijah, di mana Rasulullah pernah tinggal bersama Khadijah sebagai istrinya. Ya. Nabi bahkan menetap di tempat itu sampai Nabi hijrah. Jadi lama Rasulullah tinggal sampai Khadijah wafat, bahkan masih menetap, ya, masih menetap di tempat itu sampai beliau hijrah. Sehingga ada riwayat mengatakan, ya, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi rumahnya Khadijah itu sempat dibeli oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Nah, ketika Nabi kembali masuk ke kota Mekah setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, lalu kemudian orang Arab ingin mencari suaka agar tidak diganggu, ya, Nabi katakan siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan berarti itu sudah aman itu. Ya, artinya rumah itu menjadi rumah kenangan yang indah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW bersama Khadijah, dan itu menjadi tempat yang berberkah. Ada lagi satu masjid namanya Masjid Darul Arkam. Ya, kebetulan memang namanya ini Arkam bin Abil Arkam. Di sini juga Nabi pernah duduk pertama kali ketika Nabi diangkat sebagai Nabi. Nah, jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, ya, di umur 40, Nabi duduk di tempat itu. Nah, namanya tempat itu Masjid Darul Arkam. Nah, bisa dicari nanti kalau misalnya kita, apakah masih ada masjid ini. Ada juga tempat yang namanya Masjid Al-Jin, Masjid Jin. Ini ada juga di dekat Masjidil Haram, hanya beberapa meter. Ya, apalagi dengan perluasan masjid ini, kalau masih ada masjidnya berarti jaraknya sangat dekat. Ya, Masjid Jin. Disinilah masjid di mana jin berbaiat kepada Rasulullah sebagai saksi bahwa jin ini mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin juga berbaiat di masjid itu, Masjid Al-Jin. Di bagian atas lagi kota Mekah ada beberapa tempat, misalnya Masjid Pohon, Masjidus Syajarah. Jadi berdekatan dengan masjid, berhadapan dengan Masjid Jin. Ya. Di sini Nabi juga menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana pohon itu menjadi saksi, ya, dalam sejarah hijrah atau dalam sejarah kenabian kita Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Masjid Kabash atau Kibash.
Ya, karena disinilah tempat inilah Nabi Ibrahim ingin menyembelih ya putranya. Ada lagi Masjid Jabal Qubais, tapi ini sudah jadi tempat menyatu dengan bangunan Ka'bah. Ya, jadi banyak tempat-tempat yang menjadi tempat berberkah. Ada lagi di mana Masjid Ji'rana, Masjid Ji'rana atau Ji'rana, di mana Nabi memulai start ihramnya di situ. Ahraman Nabiyyu bi umrah. Nabi kalau mau umrah mencari tempat untuk miqat. Salah satu miqat itu adalah Masjid Ji'rana, agak jauh daripada Masjid Tan'im. Ya, Masjid Tan'im juga ini menjadi bagian keberkahan. Ya, Masjid Tan'im. Ya. Ada lagi Jabal Hira. Ya, Gua Hira. Itu juga menjadi tempat keberkahan. Jabal Thur. Ya, tempat keberkahan. Jadi banyak